Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu tentang kewirausahaan. Menurut Edi Suryanto Sugoto, bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Jika saya di kesempatan untuk memilih untuk menjadi wirausahawan atau pekerja kantoran, saya akan memilih sebagai wirausahawan. Mengapa? Karena menjadi wirausahawan atau entrepreneur adalah cita-cita saya dari kecil. Dan menjadi entrepreneur itu saya rasa itu passion saya. Mengapa? Saya sudah berpengalaman berbisnis mulai dari sejak saya masih duduk di bangku SMA. Pada saat itu, saya berbisnis dengan kawan-kawan SMA saya yang berjumlah 3 orang termasuk saya. Kami berjualan bibit-bibit lele dan lele dewasa. Walaupun bisnis itu tidak bertahan lama, tetapi saya bisa mengambil hikmah dan pengalaman saya yang akan dijadikan bekal di masa depan untuk memulai bisnis yang lebih serius. Jika saya memilih mengapa saya tidak memilih sebagai seorang pegawai kantoran? Karena saya itu orangnya pembangkang. Itu bisa dilihat dari cerminan saya di rumah, perilaku saya di rumah sehari-hari. Pembangkang itu bukan berarti pembangkang di dalam segala bidang. Jika disuruh bersih-bersih di rumah, saya tetap lakukan, walaupun agak-agak setengah hati, tapi saya tetap melakukannya. Tapi jika saya bekerja dan ada view-nya untuk saya, ada keuntungan itu bukan keuntungan yang maksudku keuntungan yang memiliki fisik yang bisa dipegang seperti uang. Itu saya akan melakukan dengan sangat serius dan saya akan melakukan sekuat tenaga. Baiklah, pada part ini saya akan menjelaskan tentang impian-impian saya yang menggunakan metode SMART. Metode SMART adalah metode yang digunakan sebagai panduan untuk menetapkan tujuan, target, atau sasaran. Kata SMART pada metode SMART ini adalah akronim dari specific, measurable, achievable, relevant, and timely. Yang pertama dari metode SMART ialah spesifik. Spesifik itu untuk memperluas peluang tercapainya tujuan atau target. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus dan merasa termotivasi untuk mencapainya. Rancang tujuan secara jelas dengan mempertimbangkan unsur 5W. Contohnya, what, apa yang ingin kita capai, why, kenapa tujuan itu penting untuk kita capai, who, siapa saja yang akan terlibat dalam mencapai tujuan ini, where, di mana tempat kita mencapainya, when, kapan kita ingin tujuan itu tercapai. Dalam kasus saya, untuk menjabarkan 5W yang tadi ya, yaitu what, why, who, where, dan when, saya memiliki tujuan spesifik saya sendiri, yaitu saya ingin menjadi pengusaha sukses karena itu sangat penting bagi masa depanku. Orang tuaku akan selalu mendukungku dalam menggapai impianku. Saya berharap impian tersebut dapat tercapai sebelum saya menikah. Dengan tercapainya impian tersebut, saya berharap tingkat pengangguran di Kota Palu dapat menurun. Selanjutnya yaitu measurable atau terukur. Milikilah tujuan yang terukur di mana kita dapat memantau dan melacak setiap kemajuan yang ada. Dengan melakukan hal ini, kita dapat tetap fokus dalam memenuhi setiap tenggat waktu dan lebih antusias ketika semakin dekat dengan tujuan yang ingin kita capai. Untuk menentukan tujuan yang terukur, tanyakanlah kepada diri kita sendiri,
tentang bagaimana kita tahu target telah tercapai dan apa indikator yang bisa menunjukkan perkembangan kita dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk saya, langkah-langkah yang dapat saya lakukan agar impian tersebut tercapai yaitu pertama, belajar berbisnis mulai dari sekarang. Dengan begitu, kita dapat memiliki banyak-banyak pengalaman dan hikmah dari pengalaman tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang nanti. Kita dapat belajar banyak dan mengambil pahit manisnya dari pengalaman tersebut untuk mendorong kita lebih maju di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu belajar manajemen. Manajemen itu sangat penting dalam dunia bisnis. Contoh kecilnya yaitu manajemen waktu. Jika kita tidak dapat mengatur waktu kita, waktu bekerja, waktu istirahat, waktu hangout, kita akan kecapean sendiri dan merasa jadi kita sudah tidak bersemangat lagi dalam membangun bisnis kita. Yang ketiga, belajar public speaking. Hal ini tentunya sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Karena komunikasi itu sangat penting. Bagaimana caranya kita bisa menjual produk kita, sedangkan kita tidak bisa berbicara di depan publik. Seperti itu. Yang keempat, memperbaiki kehidupan sosial. Jujur, dalam pengalaman saya, kehidupan sosial saya bisa termasuk setengah introvert, setengah extrovert. Kenapa? Karena dalam lingkungan sekitar rumah saya, untuk beberapa tahun belakangan ini saya kurang bergaul. Mengapa? Ada banyak faktor. Contohnya yaitu faktor banyak tugas dan saya perlu waktu istirahat banyak di rumah. Faktor lainnya yaitu pergaulan teman-teman saya di lingkungan rumah itu sudah berbeda dari yang dulu. Jadi saya rasa lingkungan ini bukan lingkungan saya lagi. Saya tidak cocok beradaptasi dengan mereka. Yang terakhir yaitu belajar berbahasa Inggris. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa komunikasi itu sangat penting. Kita memiliki ekspektasi yang berbeda-beda setiap individu. Ekspektasi yang ingin saya raih di hidup saya sampai mencapai titik kesuksesan itu, saya bisa berbisnis sampai ke kancah internasional. Bagaimana caranya? Untuk mewujudkan hal itu, ya jelas salah satunya saya harus bisa berbahasa Inggris agar bisa bekerja sama dengan mitra-mitra yang ada di luar sana. Yang selanjutnya yaitu achievable atau dapat dicapai. Meskipun kita bisa memasang target yang tinggi, tapi ingatlah bahwa untuk dapat mencapainya, tujuan kita harus tetap realistis. Tujuan atau target yang realistis adalah ketika kita tahu bagaimana cara tujuan atau target tersebut dapat diwujudkan dengan kemampuan, sumber daya, dan peluang yang kita miliki. Itu sebabnya, saat menentukan tujuan atau target, tanyakan kepada dirimu sendiri, bagaimana cara kita mencapai tujuan dan seberapa realistis tujuan itu bisa dicapai dengan kondisi kita saat ini. Dengan target yang spesifik tadi, saya tahu bahwa tujuan tersebut bisa dikatakan tercapai bila saya berhasil dengan jenis ketertinggalan saya saat ini, pantang menyerah dan terus berdoa. Jadi, selain kita berikhtiar, kita juga harus tawakal. Mengapa? Karena manusia itu hanya bisa berikhtiar. Selanjutnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena setiap kita memiliki rencana atau ekspektasi, itu pasti tidak berjalan sesuai keinginan kita rata-rata ya. Rata-rata tidak berhasil. Dan agar kita tidak kecewa berat, kita
berikhtiar dan memasang ekspektasi yang sesuai keinginan kita tapi tetap realistis, yaitu kita bercermin kepada diri kita sendiri. Seberapa besar kemampuan saya, skill saya, knowledge saya, agar ekspektasi tersebut tidak terlalu tinggi, dan jika tidak tercapai atau tidak terpenuhi, kita tidak kecewa berat. Dan untuk mengurangi kekecewaan itu, setelah kita berikhtiar, kita serahkan semuanya kepada selanjutnya, yaitu relevan. Pastikan bahwa tujuan yang ingin kita capai adalah penting dan selaras dengan tujuan lain yang relevan, seperti dengan nilai diri dan rencana jangka panjang. Dengan begitu, kita bisa tetap memegang kendali atas itu semua. Untuk memastikan goal atau tujuan yang ingin kita capai relevan, lihatlah dan perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah tujuan tersebut bermanfaat? Ya, impian tersebut sangat bermanfaat. Yang kedua, apakah ini adalah waktu yang tepat? Ya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melangkah maju dalam menggapai impian tersebut. Dan yang terakhir, apakah ini sesuai dengan keadaan lingkungan saat ini? Ya, saat ini saya rasa saat-saat yang cocok untuk mulai bisnis baru. Apalagi di era digital sekarang yang memiliki kesempatan promosi yang minim gratis dengan menggunakan medsos. Dan yang terakhir adalah timely. Agar fokus untuk mencapai goal kita perlu menentukan tanggal yang menjadi target atau tingkat waktu. Jika tidak dibatasi waktu, tidak akan ada rasa urgensi dan motivasi untuk mencapai tujuan. Karena itu, tentukan kapan kita ingin tujuan itu bisa tercapai. Kalau saya, pada tanggal 17 Juli 2020, saya akan memulai bisnis saya dengan serius. Jadi pada tanggal 17 Juli, saya memulai bisnis baru, yaitu bisnis makanan yang berjudul Ayam Geprek Ibu Astri. Dalam bisnis ini, saya tidak lagi bekerja sama dengan teman-teman saya, karena bercermin dari pengalaman saya sebelumnya. Bisnis yang saya lakukan bersama teman-teman itu gagal dalam waktu yang pendek. Karena saya sudah gagal 2 kali, saya tidak akan mau gagal untuk ketiga kalinya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya berbisnis dengan diri saya sendiri dan dibantu dengan keluarga juga. Itu bisnis makanan Ayam Geprek Ibu Astri. Topik pembicaraan selanjutnya yaitu usaha dari prospek masa depan. Jika saya masih diberikan kesempatan untuk berbisnis, saya akan meneruskan bisnis saya tadi dan keluarga, yaitu bisnis Ayam Geprek. Saya akan fokus untuk meningkatkan profit bisnis ini dengan cara promosi daring, meningkatkan cita rasa masakan, dan membuat rumah makan dengan konsep green arsitektur. Jadi singkatnya, green arsitektur ini yaitu konsep arsitektur yang ramah terhadap lingkungan. Manfaat dari green arsitektur yaitu melestarikan lingkungan alam sekitar. Jadi dengan begitu, lingkungan di sekitar rumah makan saya itu tidak tercemar karena bangunan saya. Dan tujuan lainnya yaitu untuk mengurangi pemakaian energi yang berlebihan. Di slide ini kita akan membahas manfaat media sosial bagi bisnis. Sebenarnya ada banyak manfaat media sosial bagi bisnis, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama yaitu membantu pencarian target konsumen efektif. Jika targeting merupakan langkah yang efektif bila kita ingin mengirimkan pesan kepada target konsumen secara spesifik berdasarkan
lokasi mereka. Sosial media seperti Facebook atau Twitter memiliki perangkat pendukung yang membantu Anda untuk menyajikan informasi yang sesuai dengan konsumen. Contohnya jika kita memiliki bisnis makanan yang seperti tadi dan ingin melakukan promosi melalui Instagram, postingan foto, kita bisa dilengkapi dengan fitur location atau hashtag makanan, ayam, dan lain-lain. Manfaat fitur location Instagram untuk memasarkan bisnis Anda dengan lebih tertarget. Dengan begitu, para calon-calon konsumen yang ingin mengunjungi lokasi restoran Anda bisa tertarik dan memiliki kemungkinan untuk mengunjungi restoran Anda. Manfaat media sosial yang kedua yaitu memudahkan dalam memberikan feedback secara langsung. Jadi pada media sosial yang ada saat ini terdapat fitur reaction ataupun komentar. Dalam fitur reaction, para konsumen ataupun calon konsumen kita dapat mengutarakan perasaan mereka melalui emoticon. Contohnya jika mereka kecewa, mereka bisa memberikan emoticon marah ataupun sedih. Jika mereka merasa puas dengan produk atau service kita, mereka bisa memberikan like, jempol ataupun perasaan bahagia. Dan dengan begitu kita bisa segera mengintrospeksi atau memperbaiki produk-produk kita. Dengan hal ini kualitas produk kita akan lebih cepat meningkat dibandingkan dengan promosi daring. Karena pada daring para konsumen bisa langsung memberikan tanggapan mereka pada produk kita. Manfaat media sosial yang ketiga yaitu membagikan informasi lebih cepat. Contohnya, jika kita memiliki produk ayam goreng, jika kita uploadnya di Facebook ataupun Twitter, itu informasinya lebih cepat tersebar dibandingkan dengan kita memasangkan banner ataupun poster di depan rumah kita. Mengapa demikian? Karena saya yakin jika kita memasang poster atau banner di depan kita atau di restoran, yang melihat hanya orang yang melintas di depan rumah makan kita. Sedangkan jika kita menguploadnya ke media sosial seperti Facebook, itu yang melihat itu pengguna Facebook lain, sedangkan pengguna Facebook itu sudah banyak dan tersebar luas di seluruh dunia. Itu pun bukan hanya teman-teman kita saja, dan semua orang ada hashtag dan kita sebarkan atau kita tidak privasi akun media sosial kita. Manfaat media sosial yang terakhir yaitu meningkatkan brand awareness dan promosi dengan biaya yang minim. Jadi, jika kita ingin brand kita terkenal secara luas, kita bisa menggunakan media sosial. Contohnya Facebook. Facebook itu jaringannya luas, tak terbatas, bisa sampai ke seluruh dunia. Dengan begitu, brand kita lebih terkenal lebih cepat dibandingkan dengan promosi daring. Dan manfaat selanjutnya yaitu tanpa biaya atau gratis. Meskipun ada cara lain yang lebih cepat dan efektif, yaitu dengan menggunakan Facebook AdSense. Tetapi Facebook AdSense ini berbayar. Walaupun berbayar, Facebook AdSense memiliki kapasitas yang sangat baik dalam mempromosikan produk ataupun brand kita. Jadi di dalam Facebook AdSense terdapat fitur-fitur yang menarik
menarik. Contohnya, kita bisa menargetkan konsumen-konsumen kita sesuai keinginan kita. Contohnya, umur, gender, hobi, dan lain sebagainya. Yang terakhir pada presentasi kali ini yaitu kesimpulan dari Training Grow. Kesimpulan yang saya dapat dari Training Grow selama 3 hari ini yaitu sosial media adalah media yang efektif untuk mempromosikan barang atau jasa kita. Jangkauan media sosial sangat luas, bahkan bisa ke luar negeri dengan biaya yang lebih minim dibandingkan dengan promosi daring. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.